Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisrina Ajahara dengan NIM 235023104 dari kelas SI 23B, ingin mempresentasikan unit pemrosesan pusat dari mata kuliah organisasi komputer. Lalu, apa itu unit pemrosesan? Unit pemrosesan pusat adalah bagian dari komputer yang terdiri dari beberapa komponen yang bekerja bersama dan berinteraksi dengan memori. Ada beberapa hal yang akan saya bahas di sini, yaitu CPU, jenis penyimpanan, melaksanakan program, menemukan data dalam memori, unit sistem, mikroprosesor, memori semikonduktor, jalur bus, kecepatan, dan juga kekuatan. Lalu, apa itu CPU? CPU adalah bagian perangkat keras yang bertanggung jawab mengarahkan sistem komputer untuk menjalankan instruksi program yang tersimpan dan berkomunikasi dengan bagian perangkat keras lainnya. Ada dua bagian yang terdapat dalam CPU. Yang pertama yaitu adanya unit control atau CU, dan yang kedua adanya unit logika aritmetika atau ALU. Di sini saya akan menjelaskan apa itu unit control. Unit control adalah bagian dari perangkat keras yang bertanggung jawab mengarahkan sistem komputer untuk menjalankan instruksi program yang tersimpan dan berkomunikasi dengan perangkat keras lainnya. Sedangkan unit aritmetika atau ALU adalah melakukan operasi aritmetika dan melakukan operasi logika. Terdapat beberapa jenis penyimpanan, yaitu sekunder, memori, dan register. Apa itu sekunder? Sekunder adalah jenis penyimpanan data yang akhirnya digunakan atau akan digunakan dalam waktu yang sangat panjang atau dalam waktu yang panjang. Memori adalah data yang akan digunakan dalam waktu dekat dan bersifat sementara. Akses yang digunakan lebih cepat daripada penyimpanan. Yang terakhir yaitu register, yaitu data yang langsung terkait dengan operasi yang sedang dilakukan atau yang sedang dieksekusi. Akses yang digunakannya pun lebih cepat daripada memori. Lalu dalam mengukur kapasitas penyimpanan, kita dapat mengukurnya dalam KB atau kilobyte, MB atau megabyte, GB atau gigabyte, dan TB atau terabyte. Tipe-tipe memori. Dalam tipe memori ini terdapat RAM dan ROM. RAM adalah sistem operasi program yang sedang berjalan. Data yang dibutuhkan oleh program, hasil antara yang menunggu atau yang dikeluarkan. Sedangkan ROM atau memori hanya baca, tidak mudah menguap. Tunjuk untuk membuat komputer terdapat dalam ROM. Data dan instruksi dapat dibaca tetapi tidak dapat dimodifikasi. Instruksi biasanya direkam di pabrik. Lalu bagaimana menjalankan program? CU mendapatkan instruksi dan menempatkannya dalam memori. CU menerjemahkan dalam memori, lalu CU memberi bagian perangkat keras yang sesuai untuk diambil tindakan. Kontrol ditransfer ke bagian perangkat keras yang sesuai, tugas akhirnya dilakukan, lalu kontrol dikembalikan lagi ke CU. Unit system. Di sini saya akan menjelaskan unit system atau rumah komponen elektronik yang seperti kalian lihat di gambar ini, terdiri dari motherboard, perangkat penyimpanan, dan juga koneksi. Motherboard ini terdiri dari beberapa bagian, salah di antaranya yaitu chip mikroprosesor, chip memori, sambungan ke bagian lain dari perangkat keras, chip tambahan dapat ditambahkan, kompresor matematika. Lalu perangkat penyimpanan. Dalam perangkat penyimpanan ini pun terdiri dari beberapa bagian, di antaranya hard drive, floppy drive, drive CD-ROM, dan drive DVD-ROM, dan juga koneksi. Mikroprosesor. Selanjutnya saya akan membahas mikroprosesor. Seperti yang dapat dilihat, gambar dari mikroprosesor itu seperti ini. CPU terukir pada sebuah klip. Ukuran chip adalah 1/4 kali 1/4 inci, terdiri dari silikon, berisi jutaan transistor. Komponen mikroprosesor itu terdiri dari unit kontrol atau CU, unit aritmetika logika atau ALU, register, dan jam sistem. Lalu tipe mikroprosesor. Tipe-tipe mikroprosesor ini ada Intel dan kompatibel dengan Intel. Intel juga terdiri dari beberapa bagian, yaitu Pentium, Celeron, Xeon, dan Itanium. Sedangkan kompatibel dengan Intel terdiri dari Strix dan AMD. Di tipe mikroprosesor ini juga terdapat PowerPC, yaitu upaya kerjasama Apple, IBM, dan Motorola digunakan pada keluarga PC Apple Macintosh dan ditemukan di server dan sistem yang telah tertanam. Dan juga terdapat Alpha yang diproduksi oleh Compaq server dari Workstation.
Lalu saya akan membahas dengan memori semikonduktor. Apa itu memori semikonduktor? Memori semikonduktor adalah jenis memori yang digunakan sedikit listrik dan digunakan di PC untuk menyimpan pengaturan perangkat keras yang diperlukan untuk memboot komputer. Dalam memori semikonduktor ini diantaranya dapat diandalkan ringkas, biayanya rendah, penggunaan daya juga rendah, diproduksi secara massal dan juga ekonomis, namun mudah menguap dan monolitik. Dalam jalur bus kita bisa melihat gambar jalur bus seperti ini. Jalur bus itu jalur yang mengangkut sinyal listrik. Bus sistem mengangkat data antara CPU dan memori. Lebar bus yaitu jumlah bit data yang dapat dibawa pada waktu biasanya sama dengan ukuran kata CPU. Kecepatannya diukur dengan megahertz. Bus ekspansi seperti ESA, PCI, EGP, USB, EAA 1394 atau forward dan kartu PC digunakan untuk menghubungkan perangkat tambahan di dalam komputer. Lalu kecepatan dan kekuatan apa sih yang membuat komputer bisa cepat? Di antaranya kecepatan mikroprosesornya, ukuran jalur busnya, ketersediaan change, memori flash, komputer RISC, dan pemrosesan paralel. Waktu menjalankan instruksi dalam kecepatan dan kekuatan ini diukur dalam milidetik, mikrodetik, nanosekund atau komputer modern, dan pikosekund. Kecepatan diukur per jam menggunakan megahertz dan gigahertz. Lalu hal selanjutnya yaitu charge. Charge merupakan blok kecil memori sementara yang sangat cepat mempercepat transfer data, petunjuk, dan data yang paling sering atau paling baru digunakan. Change dibagi menjadi dua, yaitu change internal dan change eksternal. Dalam change itu juga terdapat memori kilat. RAM yang tidak mudah menguap, digunakan dalam telepon seluler, kamera digital, perekam musik digital, dan juga PDA. Lalu tipe-tipe pemrosesan. Dalam tipe pemrosesan ini yaitu pemrosesan serial, yaitu menjalankan instruksi dalam satu waktu, mengambil dan memecahkan kode, menjalankan dan menyimpan. Ada juga pemrosesan paralel, beberapa prosesor yang digunakan secara bersamaan dapat melakukan triliunan instruksi floating point per detik atau teraflops, contohnya seperti server jaringan dan superkomputer. Mungkin dalam presentasi saya dicukupkan sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.